2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Bang Billy mimpi. Di situ tiba-tiba almarhum ada di samping Bang Billy. Jumat kan yang udah benar-benar lagi sakit banget tuh. Sabtu udah membaik, Minggu enzim jantungnya masih tinggi. Ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Gimana pun juga, papa tetap papaku dan aku sayang sama papa. Aku menerima dia apa adanya. Tanggal 27 Maret 2016 kemarin, tepat 1 tahun sang komedian fenomenal Olga Syahputra wafat. Di kediaman orang tua almarhum di Kompleks Durensawit, Jakarta Timur, tampak sejumlah persiapan untuk menggelar acara pengajian, sekaligus untuk mengenang 1 tahun wafatnya almarhum Olga. Mirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang mempersiapkan kegiatan haulnya Olga Syahputra. Kegiatannya ya itu lagi beres-beresin, lagi siap-siap ini sembako. Nah ini sebenarnya isinya di dalamnya ada mukena, yasin, sejadah. Iya ini sembako isinya ya itulah mie instan, beras, minyak. Saya nyebar undangannya 1.000. Cuman saya persiapkan 1.500. Karena almarhum orang yang ini ya, jadi kita siapapun silakan aja. Ampunkanlah segala dosa-dosanya ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur ya Allah. Tempatkanlah dia di tempat begitu mulia itu di surga ya Allah. Lantunan zikir ayat-ayat suci yang dikumandangkan seakan membangkitkan kembali kenangan Olga Syahputra semasa hidup. Sosok yang begitu periang dan penuh canda tawa. Ya, sosok itulah yang tak bisa dilupakan teman-teman dekat Olga. Seperti dirasakan Bertrand Antolin, sahabat seperjuangan Olga semasa hidup. Hingga 1 tahun kepergian Olga, Bertrand bahkan masih sulit menerima kenyataan kepergian sahabatnya itu. Di benak saya, dia masih ada. Kayaknya gue gak akan sanggup untuk lihat itu. BBM dia masih saya simpen, nomor dia masih saya simpen. Dia itu mempunyai sebuah aura, sebuah talenta yang luar biasa. Dia bercanda pun kita gak akan tersinggung. Kadang-kadang apa? Karena memang lucu dia. Pokoknya kalau ketemu mama papanya pasti saya nangis, dia nangis. Bagaimanapun banyak kenangan yang diantara kita saat kerja atau keseharian. Jadi setahunnya masih terus kita rasakan kehilangan sampai sekarang. Kalau kesedihan sih masih adalah, masih terus ingat sama almarhum. Cuman yang paling pasti ya kalau Olga, yang aku nggak pernah bisa lupa ya candaan sama ketawanya lah. Jadi banyak kan ribuan tawa kali bahkan jutaan tawa yang udah saya lewatin sama Olga. Jadi kadang kalau ada acara-acara yang memang yang tadinya aku bareng sama dia karena dia meninggal udah nggak bisa bareng lagi, selalu keinget. Meski Olga telah tiada, namun di hati para sahabatnya, kenangan kebersamaan itu tak pernah terkubur bersama jasadnya. Dan di sela-sela acara pengajian, Billy Syahputra, adik kandung Olga, menceritakan kisah spiritual ihwal pertemuannya dengan almarhum lewat sebuah mimpi. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya Bang Billy mimpi. Bang Billy pernah ceritain kok ke teman-teman media. Jadi dalam mimpi Bang Billy di salah satu gedung tua gitu. Di situ tiba-tiba almarhum ada di samping Bang Billy. Bang Billy lagi sendiri di dalam gedung itu, di gedung kosong gitu. Tapi keadaan gedungnya belum jadi gitu. Gedung tua belum jadi, tiba-tiba almarhum ada di samping Bang Billy. Bang Billy kaget, padahal Bang Billy dalam mimpi itu Bang Billy tahu almarhum udah meninggal. Almarhum pakai pakaiannya tuh kayak lengan pendek kuning, baju kuning semua nih, celana panjang putih, pakai bando, mukanya putih. Bersih. Bang Billy cuma bilang, Yoga, banyak tuh yang ngedoain Yoga, banyak tuh yang datang ke kuburan Yoga. Yoga cuma bilang, nggak bilang, cuma nganuk-nganuk gitu-gitu doang. Pas itu dia naik ke gedung gitu, udah. Di tengah momen memperingati 1 tahun wafatnya Olga, teka-teki kedekatan Billy dan Susan seakan menjadi pelipur kesedihan atas kehilangan Olga. Berapa lama ya?
hampir 5 bulanan kurang lebih lah. Berapa? 5 bulanan? 5 bulanan. Kejadiannya? Apa? 5 bulan. Kejadiannya 5 bulan. Kejadian belum sih Kak Susan? Kejadian belum sih? Kejadian apanya? Pacaran sama Bang Billy kemarin. Udah berapa bulan ini? Belum pacaran apaan sih? Ini nanya-nanya tiba-tiba pacaran ya Allah. Kan jadi masih apa pacaran apa belum? Mama cuma lihat gini doang. Coba gue mudanya kayak gini. Gue bayangin banget. Cakep banget. Ini udah nembak belum? Nembak kira pistol. Gini, pada intinya yang tadi Bang Billy bilang, sebenarnya sih kalau untuk status pacaran sih nggak penting ya menurut gue sih. Yang penting kita bahagia ngejalanin gitu aja. Percuma kalau ada status pacaran tiba-tiba endingnya putus buat apa? Yang penting kita jalanin aja dulu. Kalau mau bilang mama bawa banget, gue juga mau. Susani mau nggak mau gue? Gimana tuh? Udah ditanya langsung. Tapi kalau boleh jujur, Enggak, ini bercanda. kalau boleh jujur sebenarnya gampang lihat matanya Susan aja. Kalau matanya Susan bersinar-sinar berarti kan suka ya nggak? Semua tuh cerminan hati tuh dari mata. Emak keluar dulu ya. Kalau gue mah Bang Billy baik, karakternya gini-gini aja sih. Baik mah biasa kali semua baik. Enggak, dari awal kenal tuh Bang Billy tuh orangnya apa adanya, tulus, ya kan? Udah gitu apalagi tuh. Gue yang GR loh, gue di tengah-tengah, gue merasa GR loh, kayak film India gitu gue di tengah. Tahu nggak sini Mak? Rusuin lah, rusuin. Ya, tidak terasa satu tahun sudah kepergian Olga Syaputra ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Yang jelas kenangan saat bersama almarhum masih selalu diingat, karena biar bagaimanapun sosok Olga Syaputra ini memang sungguh luar biasa. Dan ini terbukti saat kemarin acara haul 1 tahunan wafatnya Olga. Nggak hanya keluarga, sahabat, sama artis yang datang, tapi orang-orang pun bisa hadir dan ikut mendoakan. Dan yang pasti semuanya bangsa Indonesia dan semua penggemar Olga merasa kehilangan sekali. Dan pasti sekarang Olga sudah beristirahat dengan tenang. Dan mudah-mudahan doa dan juga doa yang tulus dari semua pemirsa itu terus mengalir buat Olga ya. Ya, dan yang pasti bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berita berikut ini ada kabar dari Augie Fantinus yang kembali harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena serangan jantung. Dan kira-kira seperti apa ceritanya? Sama-sama kita lihat langsung, ini dia. Kabar duka datang dari artis serba bisa Augie Fantinus. Ia terpaksa harus dilarikan ke ruang ICU dan menjalani perawatan intensif karena serangan jantung saat ia bersama sang istri menjalani ibadah di gereja Jumat 3 hari yang lalu. Dicek di EKG ternyata memang hasilnya ada menunjukkan keabnormalan, ada sesuatu yang terjadi di jantungnya. Hasilnya enzimnya tinggi. Jadi harus saat itu juga segera masuk ICU. Ya, ini memang bukan kali pertama Augie mengalami pengentalan darah yang berujung serangan jantung. Tahun 2012 lalu, presenter kocak ini pernah terserang penyakit yang sama. Sejak saat itu, Augie tak pernah lepas mengkonsumsi obat pengencer darah. Namun, akibat mengalami pendarahan di hidung akibat kecelakaan saat main basket, Augie terpaksa menghentikan minum obat. Tak disangka dan dinyana, kondisi kesehatan ayah satu anak itu kian memburuk. Jantungnya kembali kambuh karena pengentalan darah. Augie itu memang sudah masuk rumah sakit Pondok Indah. Hidungnya itu retak karena pas lagi main basket terbentur sama temennya. Karena dia minum dari tahun 2012 itu minum pengencer darah setiap harinya, udah nggak pernah lewat. Karena dia berdarah itu, jadi darahnya ngocor kan karena encer, ngocor terus. Supaya untuk tidak ngocor, si obat pengencer darahnya itu harus diberhentikan. Kayaknya itu yang membuat darahnya jadi beku lagi yang di jantung, membuat ada sedikit penyumbat aliran darah di jantungnya mungkin nggak lancar gitu. Hingga kemarin Augie masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU.
Ditemani istri tercintanya, Adriana Bustami, Augie masih terbaring lesu dengan alat bantu pernapasan yang masih melekat di hidungnya. Jumat kan yang udah benar-benar lagi sakit banget tuh. Sabtu udah membaik. Nah hari ini hari Minggu. Jadi tadi pagi enzim jantungnya masih tinggi, cuman udah menurun dari yang sebelumnya gitu. Jadi dibilang membaik sih membaik, tapi belum cukup baik untuk bisa pindah ke kamar biasa gitu. Doanya ya mudah-mudahan suami saya bisa cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas, dan pasti juga doa dari kalian semua sangat berarti. Terima kasih. Ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Gimana pun juga papa tetap papaku dan aku sayang sama papa. Aku menerima dia apa adanya dan orang-orang terdekat aku tahu itu.